Hey, halo, kembali lagi dengan Julian Tekno, dan pada video kali ini kita akan bahas suatu flagship terbaru dari Samsung yang baru aja dirilis hari ini 24 September, yaitu Galaxy S20 FE alias Fan Edition. Kalau dari presentasi Samsung kelihatan kalau S20 FE ini kayak ditujukan buat anak muda ya, dimana HP-nya itu warna-warni dan promosinya itu ada BTS-nya. Sebelum kita bahas lebih lanjut soal Galaxy S20 FE, saya ingin sedikit merefresh mengenai lini smartphone Samsung yang dirilis di Indonesia. Pertama, kita punya Galaxy A series, yaitu entry level jutaan sampai mid range ya, sekitar 7-8 jutaan. Lalu kedua ada Galaxy M series, ini mirip dengan A, cuma biasanya speknya itu lebih khusus buat orang-orang tertentu. Misalnya Galaxy M series M31s itu dia punya baterai yang besar sekali. Ya, rata-rata kalau Galaxy M series itu baterainya memang besar-besar sih. Lalu berikutnya adalah Galaxy S series, di mana ini adalah lini flagship dari Samsung yang mainstream. Kenapa saya bilang mainstream? Karena di atasnya Galaxy S masih ada lagi, yaitu Galaxy Z series. Bedanya dengan Galaxy S, dia itu punya layar yang bisa dilipat. Galaxy S20 FE ini menyandang huruf S pada namanya, artinya dia adalah flagship ya, bukan lagi kelas tengah ataupun bawah. Tapi di situ juga ada embel-embel FE, di mana seperti Galaxy Note FE atau Galaxy Note 10 Lite, Galaxy S20 Lite atau Galaxy S10e. Dia itu bukan flagship yang paling atas ya, di mana Samsung itu memposisikan si Lite atau FE atau E ini agak di bawah seri-seri S lainnya. Untuk mencapai harga yang lebih rendah tersebut, Samsung harus memotong beberapa spesifikasi dari E atau Lite atau FE ini. Nah, tapi saya cukup berbahagia karena pada Galaxy S20 FE ini sepertinya yang dipotong oleh Samsung itu adalah hal-hal yang menurut saya masih cukup bisa diterima untuk sebagian besar orang. Apa aja? Nah, tonton dulu video sampai habis dan subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari Lembar Tekno lainnya. Kita mulai dari prosesornya ya. Galaxy S20 FE ini kalau dari website resmi Samsung Indonesia tidak ditulis persis pakai prosesor apa, apakah pakai Snapdragon 865 Plus atau pakai Exynos 990 seperti pada Galaxy S20 reguler yang ada di Indonesia. Tapi seperti Samsung akan memberikan Exynos 990 lagi pada S20 FE ini, karena kalau pakai 865 Plus jadi lebih bagus yang FE dong. Tapi setidaknya saya di sini harus mengapresiasi Samsung karena Samsung itu tidak memberikan prosesor lawas ya, tidak seperti Galaxy Note FE ataupun Galaxy S10 Lite, di mana dia pakai prosesor generasi sebelumnya, atau bahkan seperti Note 10 Lite di mana yang dipakai adalah dua generasi sebelumnya. Kita lanjut ke material body ya. Kalau biasanya flagship dari Samsung itu memakai glass alias kaca, sekarang yang dipakai adalah polikarbonat alias plastik. Kalau saya pribadi sendiri sih nggak terlalu mengkhawatirkan ya pakai plastik atau pakai kaca, yang penting dipegang tangan tuh enak lah. Hal berikutnya adalah display. Jadi ukuran layar dari S20 FE ini adalah 6,5 inci, di mana ukurannya itu antara S20 biasa dan S20 Plus. Resolusinya mentok hanya Full HD+, tapi setidaknya Samsung memberikan refresh rate 120 Hz sebagaimana S20 reguler. Di luar itu kita masih dapat fitur-fitur khas flagship yang saya kira dipangkas, taunya enggak. Jadi kita masih dapat baterai yang cukup besar, 4500 mAh, dapat fast charging 25 watt, dapat wireless charging, dapat wireless power share, dapat IP68 water and dust resistance, dapat ultrasonic fingerprint sensor, artinya fingerprint sensor ada di layar, lalu dapat storage 128 GB ya, cukup lah. Lalu dapat speaker stereo juga. Lalu yang saya cukup suka dari UI-nya Samsung, dia nggak terlalu banyak iklan ya, nggak seperti merek sebelah yang punya HP 10 jutaan juga. Lalu karena ini seri S, artinya Samsung minimal akan memberikan update selama 3 tahun ke depan. Nah, buat saya ini akan menjadi fitur yang sangat membedakan antara Galaxy S20 FE dengan flagship-flagship di harga yang kurang lebih sama. Sejauh ini bagus, tapi ya karena ini flagship yang budget bukan berarti nggak ada kekurangan ya. Yang pertama itu adalah dia nggak punya 5G. Memang kalau buat sekarang itu menurut saya mungkin nggak terlalu penting-penting amat, tapi karena S20 FE ini dirilis di akhir 2020, bisa jadi tahun depan atau 2 tahun lagi itu udah ada 5G. Sementara usia pakai S20 FE ini bisa jadi 3 tahun ke depan kan, kayak update software Android-nya. Jadi buat Anda yang kemungkinan akan menggunakan 5G banget di masa depan,
harus mikir-mikir lagi kalau mau beli S20 FE. Hal kedua yang saya agak khawatirkan sebenarnya pada kameranya ya. Pada sisi depan dari Galaxy S20 FE ini ada satu buah kamera kecil banget, 32 megapiksel, dan pada sisi belakang ada 3 buah kamera, ada ultra wide, ada wide, dan telefoto masing-masing 12, 12, dan 8 megapiksel. Nah, megapikselnya ini kalau akhir tahun 2020 ini saya merasa agak kekecilan ya. Kalau bukan Google atau Apple, saya agak-agak ragu ya kamera 12 megapiksel itu akan bagus, terutama kalau kita akan butuh sedikit di zoom. Ya memang kalau saya lihat dari sampel-sampel yang sudah bertebaran di internet sepertinya ya cukup oke. Hanya saja ya sedikit mengkhawatirkan. Mudah-mudahan saya salah. Ketiga, RAM-nya itu turun ya. Kalau S20 reguler itu punya 8 GB, S20 FE ini punya cuma 6 GB. Ya kalau buat saya pribadi mungkin nggak terlalu mengkhawatirkan ya. Hanya saja kalau buat Anda yang sering banget multitasking gitu, mungkin ini akan jadi salah satu bahan pertimbangan untuk beli atau enggak. Lalu sayangnya S20 FE nggak punya headphone jack, nggak seperti Note 10 Lite atau S20 Lite yang meskipun dia lebih murah tapi dikasih headphone jack. Jadi secara keseluruhan saya lihat S20 FE ini cukup menjanjikan ya. Dia secara price to performance-nya itu oke, dan nggak terlalu banyak fitur flagship yang dipotong dari kakak-kakaknya S20 reguler. Jadi kalau Anda tertarik untuk pre-order S20 FE ini, linknya saya berikan di kolom deskripsi. Oke, sekian dulu preview dari S20 FE dari saya. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari lembar teknologi lainnya. Saya Jul, dan terima kasih telah menonton.